Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan menjalankan demo dari aplikasi My Business. Jadi My Business ini adalah aplikasi pembukuan digital yang digunakan untuk pencatatan akuntansi. Bisa digunakan untuk para pengusaha, UMKM, ataupun bahkan sebagai pencatatan dari pembukuan keuangan pribadi. Nah, di aplikasi My Business ini ada banyak sekali fitur yang bisa kita gunakan, terutama untuk para UMKM. Jadi langsung saja, kita bisa melewati saja. Nah, di sini kita bisa langsung lanjut untuk login. Bisa menggunakan akun Google. Saya menggunakan akun Google pribadi saya. Nah, di sini untuk para pembuat bisnis bisa memilih untuk menu manajemen bisnis. Silakan buat akun dengan memasukkan nama Anda. Untuk pada awalnya saya akan memberikan nama Asep. Nama usahanya adalah Marcibai. Kemudian untuk kategorinya, saya memilih kategori makanan dan minuman. Kemudian kita lanjutkan. Di sini akan diunduh datanya untuk bisa diakses secara offline. Dan kemudian ini adalah tampilan utama dari aplikasi My Business. Nah, di tampilan utama ini kita bisa mendapatkan banyak sekali menu yang bisa kita gunakan. Namun, untuk awal-awal, untuk setting dari aplikasi sendiri, kita bakal fokus ke dalam 3 navbar yang ada di bawah, yaitu transaksi, pihak, dan inventaris. Untuk transaksi sendiri, ini adalah menu untuk menambahkan transaksi apabila ada pembelian ataupun ketika ada uang masuk atau pengeluaran. Kemudian yang ketiga adalah di bagian pihak. Pihak ini kita bisa menambahkan kontak orang-orang seperti pelanggan ataupun bahkan supplier. Untuk nantinya kita bisa menagih ataupun membayar dan mencatatkan apakah kita ada hutang atau piutang. Kemudian yang ketiga ada inventaris. Inventaris ini digunakan untuk melis barang-barang dari mau itu barang jualan kita ataupun barang yang akan kita beli nantinya. Nah, pertama-tama mungkin untuk settingnya kita bakal mulai dari bagian inventaris terlebih dahulu. Kita akan menambah barang. Untuk yang barang yang pertama, kita akan mencoba untuk menambahkan telur. Kita mengetikkan nama barang ya telur dengan kategorinya general. Apabila mau ditambahkan kategori, bisa ditambahkan kategori. Kita akan menambahkan kategori bahan baku. Nah, kemudian jenis barang kita bisa memilih apakah produk atau layanan. Karena telur adalah produk, maka kita akan memilih produk. Kemudian di bagian bawah sini ada detail stok dan detail tambahan. Untuk detail stok sendiri, kita bisa memasukkan stok awal dan bagaimana satuannya. Untuk tambah barang sendiri, kita bisa memasukkan apabila seperti studi kasusnya, hari pertama stok awal telur adalah contohnya 5 telur. Kita bisa menambahkan 5 dengan satuan 5 buah. Nah, kemudian bisa kita simpan. Kemudian harga beli dan harga jual bisa kita set. Apabila kita harga beli dari 1 telur per kilonya adalah kita akan coba masukkan ini dalam kilo. Ya.
Apabila satuan kilonya 1 kilo telur berharga 30.000, kita bisa memasukkan 30.000. Nah, kemudian detail tambahan ini kita bisa menambahkan gambar, kode barang, ataupun deskripsi. Namun untuk step pertama ini kita akan skip dulu, kita akan simpan. Baik, di sini telur sudah ditambahkan sebagai bahan baku. Kemudian kita akan coba contoh lagi menambahkan barang sesuai dengan marcipai. Produk yang kita jual adalah cilor. Contohnya, kita mau menjual cilor dengan harga 6.000 untuk satu bungkus. Nah, dalam satu hari, apabila Bapak Asep mampu mengestok cilor sebanyak 50 satuan, maka Pak Asep juga bisa memasukkan stok awal sebanyak 50 bungkus. Nah, dari sini kita bisa men-set juga harga jualnya 6.000. Kemudian harga beli adalah untuk menghitung berapa HPP-nya. Namun karena studi kasus kita tidak langsung menebak berapa HPP-nya, kita akan langsung saja menyimpan dari nama barang cilor ini, yaitu dengan harga jual 6.000 per bungkus. Kita akan simpan. Nah, di sini kita sudah memiliki inventaris untuk harga untuk barang yang bahan baku dan juga bahan yang mau untuk dijual. Kemudian kita akan coba masuk ke bagian pihak. Pihak ini adalah pihak-pihak yang akan bertransaksi dengan usaha. Nah, kita bisa menambahkan pihak baru di sini. Contoh nama pihaknya adalah Fadil. Di sini kita bisa memasukkan nomor telepon dari pihak yang yang kita tambahkan. Contoh saya memasukkan nomor teleponnya. Nah, kemudian Fadil ini bisa kita assign sebagai pelanggan atau sebagai pemasok. Contohnya kita akan meng-assign Fadil sebagai pelanggan, maka kita pencet saja yang bagian pelanggan. Kemudian di bawahnya ada info kredit dan detail tambahan. Info kredit ini sebenarnya digunakan untuk apabila Fadil ada transaksi baru yang masuk ke dalam kita. Namun ini bisa kita skip dan nanti apabila transaksi itu dalam bentuk piutang bisa dimasukkan ke dalam bentuk bayar. Oke, langsung saja kita langsung tambahkan saja pihak baru. Kemudian selanjutnya kita bakal menambahkan lagi pihak baru sebagai supplier. Contoh saja Lukas sebagai pemasok. Kita bisa set nomor telepon dari Lukas. Nah, di sini juga sama dengan fungsi yang ada di customer tadi, di pelanggan, yaitu kita juga bisa memasukkan kredit awal per tanggalnya. Namun kita akan coba skip dulu untuk step yang bawah ini. Kita bisa menambahkan pihak baru. Nah, dari sini kita juga bisa melihat dari pihak-pihak yang sudah kita tambahkan. Apabila kita tekan, maka akan masuk ke dalam detail pelaporan per pihaknya. Kita bisa melakukan telepon, kemudian kita juga bisa melakukan pesan, mengirim lewat SMS, WhatsApp, ataupun juga bisa menambahkan pengingat untuk pihak tersebut. Nah, begitu juga dengan yang Lukas sebagai pemasok. Selanjutnya, kita akan menambahkan transaksi baru.
Contoh saja, di sini kita membuat penjualan pertama. Cara membuat transaksi pertama kita adalah dengan cara menekan tombol plus di bawah ini. Kemudian, contoh saja kita akan menjual barang dari Cilor. Maka kita akan menekan tombol penjualan. Nah, dari sini kita bisa menambahkan apakah pihaknya sudah ada atau langsung saja ke bagian tunai. Kita bisa contoh tambahkan Fadil sebagai pelanggan kita. Kemudian tambah barang ini digunakan untuk memilih barang mana yang dibeli atau dijual. Contoh kita akan menambahkan Cilor. Nah, jumlahnya kita bisa sesuaikan. Contoh saja, Fadil membeli 5 Cilor dengan harga tiap Cilor adalah 6.000. Maka totalnya yang dibeli ada 30.000. Di sini juga bisa di-set apakah ada diskon atau jumlah diskonnya. Namun kita akan skip bagian tersebut dan kita akan simpan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada tagihan yang didetail. Kita bisa menambahkan diskon, menambahkan pajak, ataupun menambahkan biaya tambahan. Kemudian ketika total sudah muncul, kita juga bisa memberikan apakah jumlah yang kita terima kurang atau lebih. Namun sebagai contoh kita akan menerima jumlah yang pas, maka kita tinggal checklist saja jumlah diterima. Kemudian di sini ada metode pembayaran. Kita bisa memilih apakah dalam bentuk cash atau dalam rekening. Sebagai contoh kita akan menambahkan sebagai cash. Lalu kita simpan. Nah, dari sini penjualan sudah masuk dan terhitung Fadil membayar 30.000. Contoh lagi kita akan menambahkan pembelian baru dengan membeli 1 kilo telur ke Lukas sebagai pemasok. Kita bisa memilih Lukas. Kemudian di sini kita bisa menambah barang, yaitu tambah barangnya telur. Nah, barang telur 1 kilo ini dengan harga 30.000, kita akan menyimpan. Sama seperti Fadil, kita langsung skip saja bagian yang tagihan. Namun kita juga bisa membayar, contohnya kita membayar hanya 25.000. Artinya kita berhutang kepada pemasok 5.000 dalam bentuk cash. Kita bisa simpan. Nah, di sini tercatat bahwasanya pembayarannya hanya sebagian dan 5.000 belum dibayarkan kembali ke Lukas. Artinya kita menyimpan hutang. Nah, Pak Asep bisa menggunakan aplikasi ini untuk mencatat keseharian seperti akuntansinya, seperti penjualan, pembelian, dan lain sebagainya, dan juga bisa melihat saldo hariannya dengan melihat arus kas, berapa uang yang masuk, berapa uang yang keluar. Untuk melihat detail seperti harian, laporan harian, kemudian laba rugi bisa di bagian lainnya, kemudian scroll di bagian lihat laporan. Nah, dari sini banyak yang bisa dilihat seperti laporan penjualan, buku harian, semua transaksi, laba rugi, dan lain sebagainya. Contoh saja kita mau melihat buku harian. Nah, di sini selama 1 hari ini di tanggal 4 Juni bisa dilihat bahwasanya ada uang masuk 30.000 dan uang keluar 25.000. Kemudian sisanya berarti adalah 5.000. Kemudian contoh saja kita bisa melihat laporan laba rugi. Nah, laba rugi ini juga bisa melihat berapa laba kotor yang
didapatkan dan seberapa jumlah laba bersih sesuai dengan harga jual dan harga beli yang sudah di-set. Baik, mungkin seperti itu review singkat dari aplikasi My Business yang bisa digunakan oleh Bapak Asep nantinya sebagai penjual bisnis Smart Cibai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.